kami dari wanita kaum ibu kolom 9 mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ke rumah Bapak teman kami, teman sepelayanan kami, Ibu Nur Mandagi Priai yang saat ini dalam ibadah pemakaman. Yang sudah secara iman. Tuhan Yesus berkuasa untuk kita semua, khususnya keluarga Mandagi Priai. Ibu, istri, mama, saudara yang terkasih. Saat ini kita bersama untuk mempermuliakan Tuhan dengan kejadian seperti ini. Karena itu, biarlah kita bergembira dan bersukacita untuk mempermuliakan Tuhan dengan situasi duka seperti ini. Inilah rancangan damai sejahtera Tuhan bagi keluarga. Karena itu, keluarga besar Mandagi Priai, Bapak Penatua bersama anak-anak mengucapkan kepada kita sekalian, selamat datang, selamat mempermuliakan Tuhan, dan selamat kita untuk bersukacita di dalam duka cita. Baik Bapak Saudara, kita akan memulaikan acara ibadah pemakaman tanggal 17 Juli 2020. Acara yang pertama kita datang pada pujian yang akan disampaikan oleh keluarga besar kolom 9. Diundang jemaat kolom 9. Kolom 9. Damai di hati, segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang empunya hidup dan kehidupan kita. Kalau pada saat ini di masa pandemi COVID-19, pekerjaan tangan Tuhan boleh berlaku di tengah keluarga di tempat ini. Peristiwa kematian pasti mendukacitakan keluarga, tetapi sesungguhnya ada sukacita yang Tuhan siapkan untuk keluarga di tempat ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC tadi, sebenarnya ini peristiwa yang memberi sukacita. Kenapa memberi sukacita? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan keluarga di tempat ini. Semua orang pasti bersukacita ketika Tuhan ada di restoran, sekalipun peristiwa ini membawa duka cita yang mendalam untuk keluarga. Siapa yang hendak mau berduka cita? Siapa yang hendak mau sedih ketika orang kayak Mama Mervin dan Mevik Mama, Pak Penatua biar sampai istri yang dikasih yang sudah hidup sekian tahun, ketika keluarga tetangga-tetangga yang kalau kita mulai di status, aduh, kata-kata betapa menyesal karena baik sekali ini Ibu Nur ini. Siapa yang hendak mau bersedih? Tetapi itulah kita mengaminkan pekerjaan tangan Tuhan. Nama Nurjana Jabiai, tempat tanggal lahir Kaliosan 27 November 1956. Pekerjaan pensiunan PNS agama Kristen Protestan. Status perkawinan, nama orang tua, ayah bernama Bapak Ian Priai almarhum, ibu bernama Adelina Lopas. Dari hasil pernikahan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing 1 Biul Priai almarhum dalam keluarga Lumintang Priai, 2 Agustin Priai almarhum dalam keluarga Kalengkongan Priai, 3 Rosali Priai dalam keluarga Tombeng Priai, 4
Yan Chapiai almarhum dalam keluarga Piai Monika. 5. Noce Piai almarhum dalam keluarga Mandagi Piai. 6. Robi Piai dalam keluarga Piai Rio. Pada tanggal 17 September 1981, almarhum menikah dengan seorang pria yang bernama Albert Christian Mandagi. Dalam pernikahan dikaruniai 2 orang anak masing-masing. Nervitz Generasi Mandagi SF dan Mevri J. Mandagi. Riwayat pekerjaan: 1. Calon PNS golongan 2A tahun 1978. 2. Pengatur muda 2A tahun 1980. 3. Pengatur muda tingkat 1 2B tahun 1983. 4. Pengatur 2C tahun 1987. 5. Pengatur tingkat 1 2D tahun 1991. 6. Penata muda 3A tahun 1995. 7. Penata muda tingkat 1 3B tahun 2001. 8. Penata 3C tahun 2012. Pensiun atau purna tugas. Riwayat pelayanan: 1. Periode 1, Ketua Wanita Kom Ibu Kolom 9 tahun 2010 sampai 2013. 2. Periode 2, Ketua Wanita Kom Ibu Kolom 9 tahun 2014 sampai 2017. 3. Periode 3, Bendahara Wanita Kom Ibu Kolom 9 tahun 2018 sampai sekarang. 4. Anggota tim doa kolom 9 dari tahun 2014 sampai sekarang. Meninggal di tempat kediaman Kelurahan Tering Atas, lingkungan 3, karena sakit hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 jam 7 pagi. Dengan tutup usia 63 tahun 7 bulan 18 hari. Selamat jalan mama putus ya. Tapi ini mohon maaf bila tidak sempat memberi yang terbaik. Terima kasih.
baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Allah peduli. Mari kita membaca Alkitab dari kitab Roma 8 ayat 9 sampai 11. Roma 8 ayat 9 sampai 11 berkata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian saudara-saudara pembacaan. Minggu yang lalu barangkali kita masih boleh bersama dengan almarhum, sekalipun kurang tinggal di rumah, tetapi dalam aktivitasnya yang terbatas, bukan karena COVID, tetapi karena sudah sekian lama sakit, dia belum memperlihatkan bahwa keadaannya sudah sangat parah. Karena menurut kesaksian suami bahwa 4 hari sebelum dia meninggal, nanti waktu itu kelihatannya dia sakit yang tidak mau dibawa ke dokter. Harap maklum saudara-saudara, konotasi mau bawa Pak dokter berarti di rumah sakit kan? Dan kita begitu takut di pandemi ini kalau mau bawa di rumah sakit, apalagi ada penyakit tahunan yang barangkali sama dengan kalau mau diperiksakan itu bagian dari gejala COVID. Antara lain kalau ada yang panas, ada yang batuk, ada yang influenza, penyakit ringan sebenarnya. Tapi begitu dibawa ke rumah sakit, 2 kemungkinan kembali ke rumah. Karena biasanya kalau sudah divonis seperti itu, maka kita tidak akan kembali ke rumah.
kalau akhirnya penyakit itu tidak sembuh lagi. Soalnya aku kasih singgah di rumah, so langsung. Dan karena itu begitu banyak orang takut ke rumah sakit saat ini. Biar so sakit sekali bertahan. Sama seperti kekasih kita ini, ibu yang sangat kita sayangi, yang sangat dicintai keluarga, Ibu Norce. Berapa kali diminta ke rumah sakit tetapi dia selalu bilang, oh ini tahu ini ada apa sekarang, jadi biar Jo di rumah Jo. Padahal keadaannya tidak bisa lagi untuk tinggal di rumah, so mesti ke dokter. Mar begitu takutnya kita, bukan takut pada dokter, takut yang kurang kali ini bawa sana ada COVID. Karena kita tidak tahu kan dia datang seperti apa. Tiba-tiba ada di sini orang yang begitu setia dengan protokol kesehatan boleh dapat COVID, orang yang acuh nyandak dapat COVID. Kita bingung dengan keadaan ini, sehingga kadang-kadang orang sekarang ini dapat penyakit-penyakit yang aneh, kecemasan yang berlebihan karena COVID. Kecurigaan tentang hari depan lebih dominan daripada kesiapan kita menyambut hari-hari yang ada di depan. Begitu takutnya kita sehingga keluar rumah sekalipun jika ada hal yang penting. Kalau tidak terlalu penting, ya tidak usah. Dan memang itu disarankan. Dengan umat Israel dari perjalanan Mesir ke Kanaan, ada bilang di Alkitab 40 tahun, yang sekarang cuma boleh stolnya cuma 4 jam, mungkin setengah hari. Asih dalam perjalanan mereka, saudara-saudara, sesuai dengan pola hidup yang sudah disampaikan kepada mereka, tidak seperti waktu di Mesir, mereka boleh menikmati kehidupan. Sebab kalau tidak, hidup ini tidak berjalan lagi. Jadi kita tetap berpikir bahwa mesti dong mau hidup, mesti bekerja. Walaupun akhirnya dalam kita percaya penuh sebagaimana terlibatnya keluarga pelayan di tempat ini sebagai penatua dan sebagai komisi pekabaran Injil dan pelayanan doa. Semua berpikir demikian bahwa Injil menjadi kekuatan Allah karena Injil menyelamatkan kita. Sehingga dalam kepercayaan itu kekuatan Allah memberikan keberanian bagi kita untuk menempuh kehidupan dalam keadaan apapun juga. Kalau orang bilang Injil kekuatan Allah, kalau kita katakan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan dalam Yesus, tidak ada yang perlu kita takuti, bahwa Dia bersama dengan kita ketika kita dalam kehidupan yang bergembira ataupun menghadapi kedukacitaan. Dalam keyakinan percaya dengan mengatakan kekuatanku adalah Injil, maka kita tidak akan pernah takut masa depan, karena kita sudah melakukan bersama dengan almarhum, khususnya keluarga selama waktu hidup ini. Tidak hanya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas membangkitkan semangat keluarga dan orang-orang sekitarnya, tetapi juga menjadi pelayan Tuhan dalam posisi kita yang kecil sekalipun, melayani Tuhan. Sebagaimana kata khotbah minggu yang berjalan ini, melayani Tuhan dengan melayani sesama manusia. Kita percaya penuh sebagaimana terlibatnya keluarga pelayan di tempat ini sebagai penatua dan sebagai komisi pekabaran Injil dan pelayanan doa. Semua berpikir demikian bahwa Injil menjadi kekuatan Allah karena Injil menyelamatkan kita. Sehingga
dalam kepercayaan itu, kekuatan Allah memberikan keberanian bagi kita untuk menempuh kehidupan dalam keadaan apapun juga. Kalau orang bilang Injil kekuatan Allah, kalau kita katakan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan dalam Yesus, tidak ada yang perlu kita takuti, bahwa Dia bersama dengan kita ketika kita dalam kehidupan yang bergembira ataupun menghadapi kedukacitaan. Dalam keyakinan percaya dengan mengatakan kekuatanku adalah Injil, maka kita tidak akan pernah takut masa depan, karena kita sudah melakukan bersama dengan almarhum, khususnya keluarga, selama waktu hidup ini. Tidak hanya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas membangkitkan semangat keluarga dan orang-orang sekitarnya, tetapi juga menjadi pelayan Tuhan dalam posisi kita yang kecil sekalipun, melayani Tuhan. Sebagaimana kata khotbah minggu yang berjalan ini, melayani Tuhan dengan melayani sesama manusia. Yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, sebagai orang-orang beriman yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang akan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya, sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Karena itu, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah selalu melingkupi kamu. Kiranya kekuatan Allah selalu menopang kamu. Kiranya damai sejahteranya selalu menghibur dan menguatkan kamu, sehingga kamu tetap kokoh, teguh, dan setia dalam iman dan pengharapan. Dikasihi Tuhan, di saat ini keluarga boleh teralami peristiwa iman di mana seorang istri, mama, oma, saudari yang terkasih almarhumah Ibu Norja Apiai saat ini akan berpisah dengan keluarga dan kita semua. Tentunya keluarga besar Mandagi Piai sangat-sangat merasa kehilangan seorang sosok istri, seorang sosok mama, saudari yang terkasih. Tapi inilah kita menyadari bersama bahwa kemahakuasaan Tuhan, otoritas Tuhan yang Ia berlakukan di tengah-tengah keluarga besar Mandagi Piai. Kita juga menyadari bahwa kita ini milik dari Tuhan semata untuk sementara ada di dunia. Jadi ketika dia memanggil pulang, Tuhan memanggil pulang milik ciptaannya kapanpun, dimanapun, tanpa melihat status, kedudukan maupun usia. Tentu orang harus siap. Sebagai yang berduka keluarga
Mandagi Tiai, Bapak Dokter, anak-anak, Nafis dan Levi. Hari ini hari yang terakhir. Kita melihat mama yang berkasih, istri yang berkasih, terbaring kasih di depan kita. Banyak yang telah dia lakukan bagi suami, bagi anak-anak dalam memperjuangkan hidup demi keluarganya. Tidak sedikit tantangan pergumulan yang dia harus hadapi, tetapi dia harus kuat. Dia harus berjalan, dia harus melangkah, dia harus mengambil keputusan yang bijak sebagai istri, sebagai mama di dalam membekali kehidupan suami dan anak-anak. Tetapi untuk yang terakhir kali, anak-anak boleh berkata kepada mama, suami boleh berkata kepada istri, begitu banyak yang engkau telah berikan bagi kami. Terlalu sedikit mungkin yang akan kami ucapkan, tetapi engkau telah berbuat yang terbaik. Kami mencintaimu, kami mengasihimu, mama. Kami mencintaimu besar, lebih besar dari apapun yang kami miliki. Tapi hari ini, suami yang berkasih, Bapak Berti Mandaki, akan menyerahkan tanda kasih yang terakhir kepada istri yang selama 38 tahun perkawinan bersama-sama dengan dia. Dia yang telah memberikan hidup, dia yang telah mencerahkan keluarga ini, dia yang telah memberikan yang terbaik bagi keluarga ini. Hari ini, dengan penuh kasih suami Bapak Berti Mandaki, saya sudah memberikan tanda kasih yang terakhir kepada istri Ibu Norja Anja Spian di sisi. Anak yang pertama, Nafis Mandaki, juga dalam perhatian selikat bunga untuk mama yang berkasih. Anak yang kedua, Levi Mandaki, akan mengutarakan kata-kata